Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Nah, terutama yang belajar dari rumah, kita memperhatikan ya, tetap semangat, tetap mengikuti semua materi yang disampaikan supaya kalian tidak tertinggalan materi. Supaya nanti kalau kita tatap muka, nih masih bingung kenapa ini kayak gini ya, kenapa materinya ini gitu. Tetap ya, eh, jangan tidak dipelajari, tetap dipelajari ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini ada 3 macam, yaitu min, median, dan modus. Namun hari ini kita akan membahas rataan hitungnya saja atau min. Ya, kita akan membahas ini. Namun sebelum kita memulai, kita upayakan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat dilancarkan. Oke, kita akan mulai saja. Nah, ukuran pemusatan data ini gunanya untuk menginterpretasikan suatu data yang sudah kita peroleh. Ya, misal dari tabel distribusi frekuensi tunggal kelompok. Nah, itu data-data dari sana itu bisa diinterpretasikan melalui ukuran pemusatan data. Ini, nah di sini kan seperti yang disebutkan di awal, terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu yang pertama rataan atau mean, median, dan modus. Ada 3 ya. Ketiga nilai ini dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensial sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Jadi misal kita punya data, kita hitung min, median, dan modusnya. Nah, nilai ini tidak cenderung sama gitu, nggak terlalu jauh beda. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang rataan hitung. Nah, rataan hitung ini atau rata-rata ini adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Jumlah semua berarti misal kita punya 2 data, yaitu 6 dan 7. 2 data. Berarti banyak datanya ada berapa? 2 kan? Kemudian jumlah semua datumnya kan ada 2, yaitu 6 dan 7. Berarti 6 dan 7 itu dijumlahkan, hasilnya berapa? 13. Berarti 13 dibagi 2 yaitu 6,5. Nah, itu adalah rata-ratanya ya, rata-rata dari data tersebut. Kemudian rataan ini dibagi juga menjadi 4, yaitu yang pertama rataan hitung data tunggal, yang kedua rataan hitung data yang dikelompokkan, ketiga, rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara, dan yang terakhir adalah rata-rata gabungan. Namun hari ini kita hanya akan membahas 2 aja ini dulu ya, rataan hitung data tunggal dan rataan hitung data yang dikelompokkan. Nah, yang pertama rataan hitung data tunggal. Misalkan data memiliki n datum. N itu adalah banyak data kan, berarti misal gini, ini X1, X2, X3 sampai ke Xn. Oke, misalnya ini 6, 7, 8, titik-titik sampai 10 gitu ya, Xn-nya 10 ini. Berarti datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kayak gitu ya. Kemudian rataan hitung atau min, data tunggal dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti ini. Lihat nih. Beda ya, kalau XI ini, kalau ada I di sini berarti nilai tengah kalau XI ini. Nah, kalau rata-rata ini adalah bentuknya seperti ini. Ini disebut X bar ya, ingat X bar. X bar ini yang ada garis di atas X-nya disebut X bar. X bar ini adalah rata-rata hitung atau min. Kalau min itu ada gimana? Itu jumlah semua datum atau semua data. Nah, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, sampai ditambah 10 dibagi N. N-nya ada berapa? Ada 10 data.
Berarti jumlah ini dibagi dengan banyak datanya, kayak gitu. Nah, rataan hitung juga dapat dinotasikan ke dalam dapat dihitung dalam notasi sigma. Nah, ditulisnya kayak gini. Nah, sigma ini adalah jumlah ya. Sigma adalah jumlah nih. Ini adalah jumlah. Ini adalah rata-rata kan? Rata-rata sama dengan jumlah xi atau nilai tengahnya. Nah, jumlah ini dibagi dengan n ini. Jumlah keseluruhan data ini dibagi dengan n. Nah, jumlah kan di sini. Nah, kenapa ada sigma ini? Nah, sigma ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang. Nah, kalau misal kita punya datanya 200, 300 di sini, kita nggak mungkin menambahkan misal 300 data nih di sini, kepanjangan kan. Nah, kalau dengan sigma ini, hanya kita gunakan jumlah keseluruhannya aja, jumlahnya berapa dibagi dengan N. Nah, ini gunanya sigma ya. Oke, kita mulai saja. Nah, contoh, hitunglah min dari data berikut. Nah, dari data ini, kan datanya nggak terlalu banyak. Kita giniin aja. 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 5. Nah, data ini tuh di seluruhnya ditambahkan. Hasilnya berapa? Dibagi 10. Nah, kalau notasi sigma, kita nggak usah nguraikan kayak gini. Tinggal jumlahnya ini berapa? Tinggal 66 dibagi 10 sama dengan berapa? 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. Jadi, rata-rata atau min dari data ini adalah 6,6. Ingat ya, dijumlahkan ini semua, hasilnya berapa baru dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ini keseluruhan data. Misal ini adalah nilai ulangan. Nih, ini adalah nilai ulangannya ya. Nah, ini dari 10 siswa. Nah, ini nilai siswa A 60, siswa B 80 misal ya, siswa C 7 ya, siswa D 6. Nah, ini tuh jumlah keseluruhan ulangan siswa ini dijumlahkan. Jumlahnya berapa? Dibagi keseluruhan siswanya, kayak gitu ya kalau min. Nah, jadi min dari data di atas adalah 6,6. Nah, apabila kita ke contoh yang kedua ya, apabila kita nemuin data yang kayak gini nih, dalam tabel distribusi tunggal ya, distribusi frekuensi tunggal ini, gimana cara menghitungnya? Nah, kita tinggal kalikan saja FI dikali XI. Kenapa dikalikan? Ya kalau diuraikan, misal kita uraikan nih, 5 ini frekuensinya ada 5, berarti kita tulis 5 ditambah 5 ditambah 5 panjang, terus ditambah lagi 6, 6-nya ada 8, 6, 6, 6, 6, kepanjangan kan. Nah, kita tinggal kalikan aja. Ini kan sama aja, 5 ditambah 5 ya. Ditambah 5, 5-nya ada 5. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 dikali 8, 48. Nah, semuanya ini dikalikan dulu sama ini. Kalau memang datanya bentuk kayak gini dikalikan, itu F frekuensi dikali nilai tengah. Kok nilai tengah? Ibu ini nggak dibagi gitu. Nah, kenapa nggak dibagi? Karena ini kan cuma 1. Ini juga sama, dibagi 5 dibagi 1 tetap 5 kan. Kalau kelompok mah 5 sampai 10, berarti 5 ditambah 10 dibagi 2. Kalau ini mah cuma 1 kan, 5, berarti 5 dibagi 1 tetap 5. 5 dikali 5, 25. Nah, jumlah nah, kalau kalian nemu di ujian nasional atau di mana bentuknya kayak gini, nggak kayak gini, sama aja ya. Misal ini mah kan ke bawah, ini mah mendatar, nah, sama aja, nilainya berapa, frekuensinya berapa, terus F dikali XI-nya ini kan ini kayak gini. Oke, nah berarti kita jumlahkan kita kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah sigma F. Nah, ada F-nya. Berarti jumlah dari F. Jumlah dari frekuensi ini. Berapa jumlahnya? Kita jumlahkan 5 ditambah 8, 13 ya. 13 tambah 4,
14, 20, 7, 27 tambah 11, 37, 38, 38 ditambah 5. 38 ditambah 5, 43. Berarti, nah, ini banyak frekuensinya atau banyak datanya adalah 43. Nah, FI dikali XI juga ini dijumlahkan hasilnya. Karena ini sigmanya. Sigma ini adalah jumlah dari FI dikali XI. Jumlahnya berapa? 25 ditambah 48 ditambah 98 ditambah 88 ditambah 45. Itu berapa? Itu 304 kalau nggak salah ya, 304. Nah, berarti gampang aja nih. Nilai tengahnya ini bukan nilai tengah, rata-ratanya berapa? Ya tinggal ini aja, jumlah keseluruhan ini, kan ini jumlah keseluruhan ini nih. Jumlah ini dikalikan ini. Berapa? 25 ditambah sampai dijumlahkan ke 45 yaitu 304. Nah, ini adalah jumlahnya. Jumlah ini jumlah banyak data ya. Jumlah keseluruhan data ya. 304 dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data ini 43. Sini 43. 304 dibagi 43 adalah berapa? 7,06. Oke. Nah, berarti rata-rata dari nilai ini adalah 7,06. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang rataan hitung data kelompok ya. Tetap satu lagi ya, kita akan membahas satu lagi di video selanjutnya. Oke.